Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya kabarnya hari ini? Saya harapkan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di pertemuan berikutnya dengan saya, mata kuliah pengantar acuan kebidanan, kita akan membahas tentang perubahan fisiologis pada kehamilan. Perubahan fisiologis pada kehamilan ini dibagi menjadi 2 kali pertemuan, yaitu di pertemuan pertama kita akan membahas tentang perubahan fisiologis pada kehamilan terkait dengan organ-organ reproduksi. Nah, setiap ibu hamil tentunya akan mengalami yang namanya perubahan fisiologis pada kehamilan, dan setiap ibu hamil juga harus bisa beradaptasi terkait perubahan-perubahan fisiologis tersebut. Perubahan fisiologis pada kehamilan itu terjadi karena adanya kehamilan, di mana perubahan tersebut meliputi perubahan pada sistem reproduksinya dan seluruh organ-organ yang lain mengalami perubahan. Hal ini dapat terjadi karena sebagai adaptasi adanya pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim. Nah, di sini pada kondisi hamil, plasenta dalam perkembangannya akan mengeluarkan hormon somatotropin, ya, somatomotropin, atau juga di sini ada hormon estrogen, ada hormon progesteron yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan pada organ-organ tertentu. Seperti yang kita tahu bahwa adanya hormon estrogen dan progesteron ini sebenarnya saling berkaitan. Saling berkaitannya dalam hal apa? Yaitu yang pertama, yaitu dalam mengatur siklus menstruasi pada wanita. Ya, jadi adanya menstruasi pada wanita itu terjadi karena adanya interaksi antara hormon estrogen dan progesteron. Selain itu juga, tugas utama dari hormon progesteron pada wanita yaitu mempersiapkan tubuh untuk melalui masa kehamilan. Saat seorang wanita mengalami kehamilan, maka ada yang namanya hormon progesteron dalam tubuh menjadi meningkat. Dan fungsi dari hormon tersebut yaitu yang pada kehamilan yaitu untuk menjaga otot rahim agar tetap rileks dan juga menjaga ketebalan dinding rahim selama kehamilan itu saat proses janin berkembang. Adapun keluhan yang dirasakan oleh ibu hamil apabila ibu yang hamil mengeluh adanya pusing, mual, perutnya mules, cembelit selama kehamilan, hal itu bisa terjadi karena tubuh bereaksi terhadap adanya perubahan kadar hormon progesteron tersebut. Selain itu, munculnya rambut-rambut halus pada daerah payudara, kemudian perut, itu tidak perlu dikhawatirkan karena itu adalah hal yang fisiologis, ya, karena adanya peningkatan hormon progesteron dalam tubuh selama kehamilan. Yang pertama yaitu adanya perubahan pada uterusnya atau pada rahimnya, dan perubahan ini memang sangat terlihat jelas pada ibu yang hamil. Tanpa melakukan pemeriksaan pun kita bisa melihat adanya pembesaran pada perut. Pembesaran pada perut jika ada orang hamil itu berarti pembesaran pada rahimnya. Kenapa terjadi pembesaran? Karena di dalam rahim tersebut terdapat janin yang semakin bertambah usianya, kehamilannya akan semakin berkembang, tumbuh menjadi besar. Nah, di sini uterus akan mengalami pembesaran, beratnya meningkat dari 30 gram menjadi 1000 gram dan ukurannya menjadi 32 kali 24 kali 22 cm dengan kapasitas 4000 cc. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Allah itu memberikan uterus kepada seorang wanita karena uterus tersebut bisa sangat elastis dari 30 gram menjadi 1000 gram dan dengan kapasitas 4000 cc.
Selain itu juga pembesaran ini disebabkan karena hipertrofi dari otot-otot rahim. Tetapi pada kehamilan muda terbentuk serabut otot yang berhubungan termasuk jaringan fibroelastis, kemudian darah dan juga saraf. Pertumbuhan jaringan uterus pada masa kehamilan juga disebabkan karena adanya peningkatan hormon estrogen yang merangsang serabut otot dan menyebabkan dinding rahim menjadi menebal. Jadi dinding rahimnya tambah tebal ketika ada kehamilan, ya, karena rahim tersebut menjadi tempat janin untuk berkembang. Kemudian pertumbuhan uterus ini disebut dengan pertumbuhan yang aktif. Karena apa? Karena semakin lama akan semakin bertambah besar. Ini adalah contoh gambaran pembesaran pada rahim selama kehamilan, mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi kita bisa melihat perubahan pembesaran pada rahimnya. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 hingga 9 bulan. Jadi kalau kita lihat di situ rongga rahim semakin sempit karena janin sudah bertambah semakin besar. Ataupun ini kita bisa melihat ketika terjadi pembesaran pada rahim, dan itu terjadi di perut seorang ibu, ya. Jadi kita bisa melihat pembesaran rahimnya, ya, kemudian pembesaran perutnya dari mulai usia 1 bulan hingga mulai embrio hingga berbentuk janin pada usia kehamilan 9 bulan. Kemudian pada masa kehamilan, uterus menjadi mudah teraba. Kenapa mudah teraba? Ya, karena pada minggu pertama isthmus rahim mengalami hipertrofi dan bertambah panjang, sehingga bila diraba akan terasa lebih lunak, ya. Jadi rahim itu akan teraba lebih lunak, sehingga pada masa kehamilan rahim itu akan lebih mudah diraba dibandingkan pada masa tidak ada kehamilan. Selain itu karena adanya pembesaran pada rahim juga memudahkan kita untuk bisa meraba rongga rahimnya, gitu. Atau biasa tanda tersebut disebut dengan tanda Hegar pada kehamilan atau Hegar sign, gitu. Nah, ini adalah contoh tanda Hegar pada kehamilan, di mana kita bisa meraba rahimnya mulai dari pemeriksaan dalamnya hingga satu tangannya berada di atas. Karena saking lunaknya rahim, jadi seperti seolah-olah kedua tangan kita itu bisa bertemu, gitu. Bersamaan dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim, maka diikuti makin besarnya juga aliran darah yang menuju ke rahim dari arteri uterina dan arteri ovarika. Jadi dari arteri pembuluh darah, arteri yang berada di uterus dan juga arteri yang berada di ovarium, gitu. Alirannya makin besar karena janin juga membutuhkan asupan oksigen, ya, yang dialirkan lewat pembuluh darah tersebut. Otot rahim mempunyai susunan istimewa, yaitu longitudinal dan sirkuler dan juga oblika, sehingga keseluruhannya membuat anyaman yang dapat menutup pembuluh darah dengan sempurna. Kemudian meningkatnya pembuluh darah menuju ke rahim itu mempengaruhi serviks yang akan mengalami perlunakan. Jadi karena aliran darah yang sangat deras yang dilewat di pembuluh darah sekitar rahim, serviks, ya, maka akan mengakibatkan serviks tersebut menjadi lebih lunak dibandingkan pada wanita-wanita yang dalam kondisi tidak hamil. Kemudian serviks hanya memiliki sekitar 10% jaringan otot. Sebab pelunakan serviks adalah karena pembuluh darah dalam serviks
bertambah, dan karena timbulnya ödem di sekitar serviks dan hiperplasia. Hiperplasia itu adalah kondisi penebalan pada dinding rahim. Dan selain serviks yang mengalami hiperplasia tersebut, juga ada yang kelenjar-kelenjar di serviksnya juga sama mengalami hiperplasia pada kelenjar serviksnya. Kemudian setelah usia kehamilan 12-20 minggu, perkiraan usia kehamilan dapat dilakukan dengan pemeriksaan palpasi. Palpasi itu dengan perabaan menggunakan tangan kita. Jadi, ketika usia kehamilan kurang dari 12 minggu, maka kita tidak bisa meraba, ya karena memang belum teraba gitu. Belum teraba pembesaran rahimnya. Karena masih berada di bawah, ya masih tertutupi oleh tulang panggul, sehingga kita tidak bisa meraba rahimnya. Kalau misalkan di USG ya sudah bisa, USG transvagina juga sudah bisa. Tetapi kalau bidan melakukan palpasi itu belum bisa ketika usia kehamilannya masih kurang dari 12 minggu. Kemudian pada usia kehamilan 12 minggu atau minggu ke-12 sampai minggu ke-36, itu pengukuran tinggi fundus uteri dapat dilakukan dengan menggunakan pita ukur atau disebut dengan metelin atau meteran gitu ya. Dari usia kehamilan 36 sampai persalinan, hasilnya akan bervariasi sesuai dengan berat janin dan karena adanya penurunan kepala. Jadi pada usia kehamilan 12 minggu hingga 40 minggu itu kita bisa melakukan perabaan menggunakan tangan kita atau palpasi. Juga bisa dilakukan pengukuran TFU, tinggi fundus uteri atau pembesaran rahimnya dengan pita ukur atau metelin atau meteran. Kemudian nanti dengan pengukuran menggunakan metelin tersebut kita akan mendapatkan hasil berupa senti. Berapa senti? Apakah 20 senti, 24 senti gitu. Tapi kalau kita melakukan perabaan menggunakan tangan kita, kita bisa meraba pembesaran rahimnya itu misalkan 12 minggu itu 3 jari di atas simpisis pembesaran rahimnya. 16 minggu itu pembesaran rahimnya pertengahan antara simpisis dan juga pusat atau puser ya. Kemudian 20 minggu itu pembesaran rahimnya kalau diraba itu 3 jari di bawah pusar. 24 minggu itu kalau diraba setinggi pusar gitu. Tapi kalau untuk pengukuran pakai metelin ya hasilnya berupa senti, angka ya. Berikutnya adalah perubahan pada serviks. Ini bisa terjadi pada saat usia kehamilan 12 minggu, di mana serviks tersebut menjadi lunak ya dari sebelumnya atau disebut dengan Gödel atau Gödel sign atau tanda Gödel sign. Di situ perlunakan pada serviksnya. Selain itu disertai dengan leukore. Akibat leukore itu adanya keputihan atau cairan dari vagina ya. Akibat peningkatan produksi asam laktat dari glikogen dan juga epitel vagina oleh karena adanya kerja Lactobacillus acidophilus ya, yang mengakibatkan seorang wanita hamil itu mengalami keputihan atau cairan yang berlebihan. Ini adalah antara tanda Chadwick dan juga tanda Gödel, yaitu yang pertama adalah kebiruan pada sekitar vulva vaginanya. Kemudian kalau Gödel itu serviksnya teraba lebih lunak. Berikutnya adalah ovarium. Ovarium itu adalah, kalau orang awam itu menyebutnya adalah indung telur atau tempat untuk menyimpannya telur atau sel telur. Dan pada masa kehamilan
terjadi berhentinya ovulasi. Ovulasi adalah pengeluaran dari ovum. Pada saat kita menstruasi itu dibarengi dengan pengeluaran sel telur dari ovarium. Tetapi pada kondisi kehamilan kan tidak terjadi menstruasi, dan pengeluaran dari ovarium sel telurnya juga berhenti gitu selama kehamilan. Di sini ovarium itu mengandung yang namanya corpus luteum ya, corpus luteum gravidarum. Nah, corpus luteum gravidarum ini akan meneruskan fungsinya sampai terbentuknya plasenta yang sempurna, yaitu pada usia kehamilan 16 minggu. Ya, pada usia kehamilan 16 minggu itu plasenta akan terbentuk sempurna, mengambil alih pengeluaran hormon estrogen dan progesteron. Pada awal kehamilan, hormon estrogen dan progesteron itu diproduksi dan dikeluarkan oleh yang namanya corpus luteum. Tetapi ketika usia kehamilan 16 minggu dan saat plasenta itu terbentuk dengan sempurna, maka pengeluaran hormon estrogen dan progesteron itu diambil alih oleh plasenta itu sendiri. Nah, di sini corpus luteum itu merupakan sel dengan ukuran bervariasi yang terbentuk di dalam ovarium atau indung telur selama proses ovulasi. Ovulasi itu pelepasan sel telur setiap bulannya. Jadi kita bisa melihat itu adalah gambaran dari corpus luteum, di mana corpus luteum itu akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Atau secara gampangannya, corpus luteum itu adalah bekas dari tempat sel telur ya, yang sudah dilepaskan. Itu kan proses ovulasi, itu kalian bisa melihat sel telurnya itu dilepaskan atau keluar. Nah, bekas dari tempat ovulasi itu disebut dengan corpus luteum, dan siklus itu akan terus memutar seperti itu. Dan itu mungkin secara anatomi kalian sudah paham ya letaknya ovarium di mana. Ovarium itu berada di kanan dan kiri. Jadi kita memiliki ovarium 2 yang berada di kanan dan kiri dari dari rahim ya, atau uterus. Dan setiap bulannya itu akan bergantian mengeluarkan sel telur atau ovum. Berikutnya adalah vagina. Vagina dan vulva akan mengalami peningkatan pembuluh darah karena adanya pengaruh hormon estrogen, sehingga tampak makin merah dan juga kebiruan pada vaginanya. Gitu. Warna kebiruan pada vagina dan porsio cervix itu disebut dengan tanda Chadwick ya. Dan kekenyalan vagina juga akan bertambah, yang artinya ada yang namanya daya regang bertambah, karena itu sangat bermanfaat untuk proses persalinan. Makanya selama kehamilan itu karena adanya pengaruh dari hormon estrogen, maka vagina dan porsio serta serviksnya itu akan bertambah kenyal gitu. Sehingga nanti pada saat proses persalinan ya bayi akan bisa melewati jalan tersebut. Ini adalah Chadwick sign. Kemudian adanya perubahan fisiologis pada vagina itu dapat menyebabkan cairan pada vagina tadi akan bertambah ya, yang tadi sudah disebutkan leukorie akan bertambah selama kehamilan. Jadi kalau ibu hamil itu akan lebih cepat lembab pada daerah genitalnya, makanya kenapa harus sering ganti atau membersihkan pakaian dalamnya gitu ya, karena memang secara fisiologis cairan pada vaginanya akan meningkat gitu. Reaksi asam dengan pH 3,5 sampai 6. Reaksi asam ini disebabkan karena terbentuknya acidum lactisum ya, sebagai hasil dari penghancuran glikogen yang berada di dalam sel-sel epitel di vagina itu tadi. Dan itu adalah merupakan
materi kita untuk yang part 1 ya, terkait dari perubahan fisiologis pada masa kehamilan yang kaitannya dengan organ-organ reproduksi. Ada uterus, vulva vagina, kemudian ovarium ya. Dan nanti untuk yang part 2 nya, yang bagian 2, nanti kita akan membahas lanjutannya ya, lanjutan dari pertemuan hari ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar, semoga bisa dipahami materi kita hari ini, dan silahkan belajar tidak hanya dari PowerPoint saya saja, tapi kalian bisa membaca dari textbook yang lainnya. Terima kasih, pertemuan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.